弱いもん。少し乱暴しようか。術式順転青、術式反転赤。 Halo guys, dengan gua Ryu. Bagi kalian penonton anime atau pembaca manga Jujutsu Kaisen, pastinya tidak asing dengan karakter bernama Gojo Satoru. Salah satu dari sedikitnya special grade sorcerer di Jujutsu yang ada. Tentunya ia memiliki curse energi dan power yang terbilang unbelievable. Karakternya sendiri sangat amat berpengaruh pada perkembangan jalannya cerita. Gojo Satoru sendiri sering digadang-gadangkan sebagai puncak kekuatan yang ada di Jujutsu Universe dengan julukan The Strongest. 大丈夫。僕最強だから。 Ini masuk akal mengingat Gojo sendiri memiliki kemampuan yang absolut dan kompleks seperti teknik Blue, Red, Hollow Purple, Infinity, Six Eyes, Domain Expansion, serta ketangguhan fisik yang ekstrim dengan supply curse energi yang nyaris tak terbatas. Gabungan dari beberapa kekuatan ini tidak hanya membuat Gojo unggul, ia menempatkan Gojo di level yang seharusnya tidak mungkin dicapai oleh manusia. Mengapa demikian? Mari kita lihat Gojo Satoru dari sudut pandang logik dan medis yang membuat Gojo Satoru itu mustahil. 大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Pertama, Six Eyes. Kemampuan ini bukan hanya sekedar penglihatan tajam. Six Eyes bekerja layaknya sebuah sistem yang kompleks seperti sensor, prosesor, dan optimizer energi sekaligus secara absolut. Dengan Six Eyes, Gojo mampu melihat aliran curse energi secara detail, membedakan intensitas, arah, bahkan niat dari sebuah teknik sebelum teknik tersebut benar-benar diaplikasikan. Lebih dari itu, Six Eyes memungkinkan Gojo mengefisiensikan penggunaan curse energi hingga mendekati nol. Artinya, tidak ada gerakan dan tidak ada energi yang terbuang secara sia-sia. Selain itu, Six Eyes juga memberikan pemrosesan data secara instan dan real-time. Otak dari penggunanya menerima informasi yang sudah terstruktur, bersih dari gangguan, bahkan dalam tekanan dan situasi ekstrim sekalipun. Dari sinilah Six Eyes mulai jelas melanggar hukum dan logika yang ada di realita. Karena jika didefinisikan, kemampuan otak Gojo itu seperti sebuah sistem supersensorik dan prosesor tinggi melebihi super kuantum komputer, ditambah lagi mesin efisiensi yang nyaris 100% tanpa menghasilkan panas atau error system. Masalahnya, mata dan otak manusia tidak diciptakan untuk menerima input sebanyak itu. Namun, mari kita asumsikan skenario jika seandainya Six Eyes tetap diaplikasikan pada manusia di kehidupan realitas nyata. Begitu Six Eye aktif, mata akan menerima terlalu banyak data, seperti gerakan mikro, aliran dan perubahan energi, serta detail lingkungan secara real-time dengan terupdate secara terus-menerus tanpa adanya filter. Ini akan menyebabkan otak tidak bisa menentukan prioritas karena semua informasi dianggap penting. Secara neurologi, ini mirip seperti orang yang sedang mendengarkan semua suara dan melihat semua detail sekaligus tanpa adanya kemampuan untuk mematikan salah satunya. Alhasil, kesadaran mulai kacau dan mengalami kewalahan total secara internal. Dalam beberapa menit pertama saja untuk penggunaan teknik ini, otak akan mulai mengalami kegagalan fungsi, dikarenakan otak manusia itu bukanlah prosesor paralel sempurna. Ia bekerja dengan fokus, seleksi, dan penyederhanaan. Sementara Six Eyes, ia menghancurkan ketiganya. Akibatnya, kelelahan berkepanjangan karena sistem saraf simpatik aktif secara terus-menerus tanpa adanya jeda. Efeknya menyebabkan pusing ekstrim, disorientasi, sulit membedakan antara aku dan lingkungan, respon emosi menjadi tidak stabil, dan ini masuk ke dalam fase neurological burnout. Beberapa jam setelahnya, kerusakan sistem saraf di seluruh tubuh mulai terasa nyata.
Ini karena input yang tidak berhenti, neuron akan menembakkan sinyal secara terus-menerus tanpa adanya jeda istirahat. Akibatnya, konsumsi energi otak melonjak drastis. Produksi panas meningkat. Secara medis, ini menyebabkan migran berat, kejang, dan kehilangan kesadaran. Tubuh secara otomatis akan mematikan kesadaran sebagai mekanisme bertahan hidup. Inilah mungkin yang menjadi salah satu alasan kenapa Gojo sering terlihat memakai penutup mata, karena lebih menekan jumlah informasi yang masuk secara visual dan memperkecil kemungkinan cedera otak. Bahkan pasca pertarungan Gojo melawan King Sukuna, Mahoraga, dan Agito, autornya Gege Akutami Sensei mendesain kondisi otak Gojo pasca pertarungan itu selesai, dan seperti inilah visualnya. Kesimpulannya, di realitas nyata, Six Eyes bukanlah sebuah anugerah. Ia adalah kegagalan biologis dan pelanggaran realita yang tidak dapat ditoleransi. Infinity. Teknik ini adalah kutukan bawaan dari klan Gojo yang memungkinkan penggunanya mampu memanipulasi ruang untuk menciptakan jarak tak terbatas antara pengguna dan objek eksternal secara absolut, menjadikannya hampir tak bisa disentuh. Teknik ini sendiri bekerja di mana jarak yang ditempuh oleh objek atau serangan yang mendekati pengguna dibagi terus menjadi dua sehingga serangan tidak benar-benar pernah mencapai si pengguna. 止まってるっていうか、僕に近づくほど遅くなってんだ。寸前で止まる。これが無限。 Analoginya, coba bayangkan jarak 1 meter. Secara normal, jarak 1 meter serangan datang itu sama dengan sampai. Namun dengan Infinity, jarak 1 meter tadi dipecah dan dibagi lagi menjadi jarak yang lebih kecil. 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625, dan seterusnya tanpa adanya akhir dari jarak tersebut. Objek tetap bergerak dan tidak dihentikan, namun tidak pernah benar-benar menyentuh penggunanya. Ini dikarenakan jaraknya dibagi tanpa batas hingga tak pernah mencapai titik nol. Pada realitanya, padanan yang paling mendekat dengan konsep ini adalah teori relativitasnya milik Einstein, di mana massa atau energi yang masif bisa melengkungkan ruang. Kalau di realita manusia punya Infinity, tubuhnya mungkin dapat membengkokkan ruang yang ada di sekitarnya. Efeknya sendiri, cahaya melambat, partikel menyimpang, dan benda-benda terlihat macet di udara. Namun, untuk kasus ini, energi yang dibutuhkan sangatlah besar, bisa setara bintang berukuran masif. Mustahil tubuh manusia dapat menahannya. Jika tetap dipaksakan, tubuh manusia akan hancur dan runtuh karena tak kuat menampung energi masif untuk mempertahankan Infinity-nya. Meskipun kita asumsikan tubuh manusia di realita dapat menahannya, masalahnya otak juga akan mengalami overload fatal karena harus mengkalkulasikan jarak dinamis yang tidak terbatas untuk setiap objek dan partikel yang mendekat setiap detiknya. Ini akan menyebabkan kejang, koma, hingga kelumpuhan otak secara permanen. Di samping itu, sistem indera juga akan rusak dan terganggu, karena Infinity mengganggu medium sensorik yang menyebabkan kelumpuhan pada penglihatan, pendengaran, raba, bahkan sistem pernafasan karena Infinity menghambat semua partikel dari luar untuk berinteraksi dengan tubuh. Kesimpulannya, jika Infinity benar-benar ada pada manusia, itu bukanlah kekuatan super ataupun sebuah anugerah, melainkan kondisi yang membuat tubuh terputus dari realitas itu sendiri. Gojo Satoru memang digambarkan dengan kesempurnaan, namun di kehidupan realita, itu justru kutukan itu sendiri. Anime memang memberikan kita fantasi, namun logika mengingatkan kita mengapa hal itu hanya ada di sana. Jika kalian punya pendapat atau pandangan lain, bisa di-share di kolom komentar. Oh iya, like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian suka pembahasan tentang seputar anime. Jah mata ne, Mina.